Jemaat Tuhan yang kekasih, Shalom. Selamat pagi bagi kita sekalian dan kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dan kemampuan yang masih boleh Tuhan berikan bagi kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang kekasih, anak-anak kalau ada. Hidup adalah merupakan sebuah rangkaian pengalaman iman yang bukan hanya dihiasi dengan sesuatu yang kita inginkan, tapi juga dihiasi dengan segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan pengalaman-pengalaman iman itu biasanya membawa seseorang untuk dia semakin dekat dengan Tuhan, ataupun dapat juga membawa seseorang untuk semakin jauh dari Tuhan. Dan hal itu tergantung pada iman orang itu kepada Allah. Atau tergantung pada bagaimana orang itu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Ada seorang penulis lagu terkenal, lagu Kidung Jemaat, yang bernama Horatio Spafford. Dia menulis lagu It is well with my soul. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Dia penulis, but there was a story behind this beautiful song. Ada cerita yang sangat menarik, yang sangat berguna bagi pengalaman kehidupan kita di balik lagu ini. Dikatakan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian bahwa Horatio Spafford, dia adalah seorang majelis jemaat di sebuah gereja Presbyterian di Chicago. Dia seorang aktivis gereja tentunya, dan dia memiliki seorang istri yang bernama Anna, dan ada 6 orang anak. Ada 5 orang anak, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1870 anaknya laki-laki meninggal. Dan ini membuat dia sangat syok. Bagaimana bisa anaknya satu-satu laki-laki yang dia miliki Tuhan ambil sementara dia sangat aktif bergereja. Itu pada tahun 1870. Kemudian pada tahun 1871 terjadi kebakaran di Chicago yang menghanguskan semua usahanya. Dia tidak punya apa-apa lagi. Hancur semua yang ia usahakan bertahun-tahun. Lalu kemudian pada tahun 1873 istrinya dan keempat anak perempuannya mereka berlayar ke Eropa. Nah, di dalam pelayaran itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kapal yang mereka tumpangi tabrakan dengan kapal yang lain, akhirnya membuat kapal mereka tenggelam. Apa yang terjadi? 4 anaknya itu tenggelam bersama kapal itu. Dan istrinya selamat. Ketika dia mendengarkan kabar itu, dia sangat putus asa, bersedih. Lalu dalam perjalanan ke Eropa untuk menjemput istrinya, di perairan di mana kapal itu tenggelam, sang nakhoda memanggil dia dan mengatakan kepada dia, Horatio, kamu tahu, di perairan inilah terjadi kecelakaan yang membuat anak-anakmu tenggelam. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, dia sangat terpukul dan sangat-sangat sedih. Dia ambil waktu dalam ketenangan itu. Dan dia bergumul dengan Tuhan dalam keheningan. Dia menulis
syair-syair ini. Syair-syair ini kalau kita baca di buku itu, kendati hidupku tenang dan tentram, walau derita penuh. Tapi kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya dikatakan, ketika damai seperti sungai yang menghadang, ketika kesedihan bagaikan ombak laut yang bergulung-gulung, apapun nasibku, Engkau mengajariku untuk tenanglah, hai jiwaku. Jadi refrainnya itu tenanglah hai jiwaku, tapi diterjemahkan selamatlah, selamatlah jiwaku. Horatio berusaha untuk menenangkan jiwanya di tengah kepedihan karena misteri, tragedi yang dialami oleh keluarganya. Kehilangan anak lelakinya. Kemudian kehilangan semua usaha bisnisnya. Bahkan kehilangan 4 anak perempuan yang sangat dia kasihi. Dalam waktu 3 tahun dia kehilangan semuanya itu. Tapi dalam keheningan Tuhan mengajarkan dia untuk tenanglah jiwamu. Di tengah derita, di tengah kesedihan yang dialami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, pengalaman Horatio Spafford mengingatkan kita akan pengalaman iman Ayub bersama Allah. Sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Ayat 1 sampai dengan ayat 6 melukiskan tentang perjumpaan Allah dengan iblis. Allah bertanya kepada iblis, "Hei, dari mana saja engkau?" Itu bukan berarti bahwa Allah tidak tahu dari mana iblis pergi atau berjalan. Tapi Allah mau mengatakan kepada dia, "Hei, lu jalan-jalan kemana aja? Ya, lu tidak akan ketemu orang yang dapat lu tangkap." Jadi istilahnya Tuhan mau mengatakan, dari mana engkau? Ya. Kau jalan-jalan gak ketemu kan mangsamu? Kau ketemu gak? Ayub, seorang yang sangat setia dan jujur. Jadi Allah mau mengatakan, kau jalan-jalan juga aku tetap punya orang yang setia. Seperti Ayub. Tuhan mau bangga mengatakan bahwa aku punya orang yang setia. Seperti Ayub, tidak ada yang jujur dan setia. Sama seperti dia. Tuhan mau menyombongkan diri bahwa aku punya seorang yang setia kepada aku. Dan kamu tidak akan dapat menggoda dia. Tapi ya dasar iblis, dia tidak mau diam. Ngeyel terus. Dia mengatakan, itu si Ayub kan setia karena segala sesuatu yang dia miliki itu Tuhan engkau berikan kepadanya. Coba saja ambil hartanya, ambil anaknya. Pasti dia juga akan mengutuk engkau. Tuhan juga tidak kalah dengan dia. Ya udah coba aja kalau lu mau. Tuhan berikan kesempatan bagi iblis, bagi setan untuk menguji, mentes iman daripada Ayub. Jadi Allah memberikan kesempatan bagi iblis untuk menguji iman dengan harta kekayaan, dengan apapun, tapi hanya satu hal, jangan sampai mengambil nyawanya. Jadi dari sini kita dapat mengerti bahwa iblis bertujuan untuk merusak relasi kita dengan Allah di dalam segala keadaan. Iblis seperti sungai yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Tapi singa yang ada ikat tali di lehernya. Tuhan bisa tarik, tarik, Tuhan bisa tarik dia. Jadi dia seperti singa yang mengaum-ngaum,
tapi singa yang bertali di lehernya yang dipegang oleh Allah. Lu bisa mencelakakan dia, tapi tidak boleh ambil nyawanya. He's in control. Tuhan kasih kesempatan kepada iblis, tapi Tuhan juga mengontrol dia. Ya. Boleh bikin apa saja, tapi jangan ambil nyawanya. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 6 dapat kita lihat percakapan Sang Allah Bapa Juru Selamat dengan iblis. Kalau kita lihat di ayat pertama itu bukan kumpulan anak-anak Tuhan, tapi malaikat-malaikat. Jadi iblis juga part of malaikat-malaikat yang ada saat itu hadir. Lalu kita lihat Bapak Ibu dan Saudara sekalian ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayub sangat-sangat menderita. Ayub mengalami penderitaan fisik dengan penyakit yang ditimpakan kepadanya. Dia harus menggaruk-garuk badannya sambil duduk di abu. Dan abu itu menunjukkan kerendahan dirinya untuk mengakui bahwa ia adalah manusia yang berdosa. Mau tanya penyakit apa yang dialami oleh Ayub? Ada Pak Toar di sini, nanti akan dijelaskan setelah ibadah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Ayub menderita secara spiritual juga. Dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan harta kekayaannya. Dan dia mengalami keterasingan sosial karena penyakit yang dideritanya. Lonely. Dia juga tidak disupport oleh istrinya. Malah istrinya menyuruh dia untuk mengutuk Allahnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin sepintas selalu kita akan mengatakan bahwa kok istri Ayub seperti itu. Tapi kalau kita tempatkan kaki dia di kaki kita di kakinya, try to be empathy with her. Ya. Bagaimana perasaan dia ketika dia harus kehilangan anak-anak yang dikasihinya. Bagaimana perasaan dia sebagai seorang istri melihat suaminya menderita yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terkadang kita lupa bahwa penderitaan atau pergumulan yang kita alami juga mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ambil contoh ketika kita sakit, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ketika kita sakit, yang sakit itu bukan hanya seorang yang mungkin ayah sakit. Bukan yang sakit hanya ayah, tapi ibu juga sakit secara spiritual. Bagaimana dia bisa mendampingi suaminya. Anak-anak juga sakit secara spiritual. Bagaimana mereka harus mendampingi bapaknya yang mungkin secara psikologi marah-marah karena penyakitnya membuat dia marah-marah. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya itu harus bisa menerima dengan kesabaran, dengan ketabahan. Mereka menderita secara spiritual juga. Sehingga kalau kita kunjungi orang sakit, jangan hanya kita support orang yang sakit itu, tapi kita juga mensupport orang-orang yang mendampingi ia dalam keluarga itu. Karena dalam keluarga itu juga mereka mengalami masalah spiritual. They need us to support us spiritually. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pengalaman saya ketika jadi chaplain pendeta di rumah sakit di Honolulu, Hawaii. Jadi ketika ada code blue itu orang yang mengalami sesak napas, napasnya terengah-engah gitu, emergency, semua tim datang. Ada dokter, kemudian ada social worker, ada kami dari pendeta juga hadir di sana. Lalu setiap selesai code blue itu, para dokter spesialis itu mereka mengatakan kepada kami pendeta-pendeta, thank you for your support. We need your support. Kita membutuhkan support, kehadiran kita memberikan
Kekuatan tersendiri bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang sakit itu. Begitu juga si istri dari Ayub. Dia mengatakan, kutuklah Allah ayah Allahmu, lalu matilah. Itu merupakan ungkapan kepedihan yang sangat dalam dari dia. Sakit hati yang luar biasa karena kehilangan dan tidak tega melihat penderitaan suaminya. Karena ada banyak reaksi ketika kita menghadapi sesuatu. Kita kaget, menolak, ya, marah. Itu merupakan sebuah reaksi karena sesuatu yang tidak kita ingin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, duka cita istri Ayub diekspresikan melalui kemarahannya kepada Ayub dan kepada Allah. Dia perlu disupport, didampingi untuk bisa ngomong dan berdoa bersama dengan istrinya. Lalu kita melihat ayat 10, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Statement Ayub yang luar biasa. Iman yang lahir dari kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Untuk menerima segala sesuatu, walau itu penderitaan yang berat. Jadi iblis dibuat kalah. Iblis dibuat malu sama Ayub di hadapan Allah. Allah mungkin dalam hatinya bilang, sudah kubilang kau, tapi kau ngeyel. Lihat, Ayub tetap berpegang pada imannya kepada aku. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasih. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari, renungkan, bawa pulang dalam kehidupan kita dengan pengalaman iman dari Ayub ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, God is in control. God may deal with Satan. Jadi Tuhan ada dalam kontrol segala sesuatu yang kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Termasuk juga penderitaan, pergumulan yang kita hadapi, God is in control. Kita ingat Paulus mengatakan Tuhan tidak akan memberikan pergumulan melebihi kekuatan yang ada pada kita. Tuhan kasih kesempatan kepada setan, tapi tidak boleh sampai sentuh nyawanya. He is in control of all the things happen in our lives. Dia dalam kontrol semua yang kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Dia membuat deal dengan setan. Mungkin ketika kita ada dalam pencobaan-pencobaan, Tuhan punya deal dengan setan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kita mampu melewati akan pergumulan itu. Karena Tuhan ada dalam kontrol. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, anak-anak yang kekasih. Learning about 3F. Kita belajar bagaimana Ayub dan istrinya menghadapi masalah yang terjadi pada saat itu. Menghadapi pergumulan yang mereka hadapi pada saat itu. 3F yaitu fight, flight, and flow. Fight, bagaimana kita menghadapi masalah itu yang dihadapi oleh istri Ayub. Kutuklah Tuhanmu. Jadi ketika pergumulan datang, masalah datang, reaksi fight. Kutuklah Tuhanmu. Ngapain kamu itu setia? Lihat keadaanmu kayak begini. Kutuklah dia. Itu fight, kita menghadapi pergumulan tanpa pikir. Flight itu istri Ayub mengatakan, kutuk lalu mati. Flight, udah matilah, tinggalinlah. Untuk apa kamu hidup seperti itu? Menghindari masalah, flight, terbang tinggalin. Don't care about things happen in our lives.
Mau dekat dengan Tuhan, mau jauh dengan Tuhan, mau belajar atau tidak, udahlah jalani aja kayak gitu. Gak pusing. That's flight. Ya, kita tinggalin aja, jalani. Don't care about it. Matilah, selesai. Itu yang dilakukan oleh istri Ayub. There is one flow. Flow, that's the things that Ayub lakukan. Flow, it's like a butterfly. Butterfly, kupu-kupu. Seperti kupu-kupu ketika dia mau ambil madu dari bunga. Apa yang dilakukan? Dia terbang di atasnya, dia lihat kiri kanan. Bagaimana saya bisa mengambil madu tanpa tertusuk duri dari bunga itu. Bagaimana saya bisa langsung bisa mendapatkan madu tanpa digoyangkan oleh angin, daun, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Ayub dalam menghadapi pergumulan penderitaan masalahnya. Dia bersama dengan Tuhan, imannya. Dia bergumul dalam imannya. Bagaimana menghadapi semuanya itu. Dia melihat bagaimana Allah memenuhi segala sesuatu yang dia perlukan, yang dia miliki. Dia hanya punya hak pakai. Dia merenungkan semuanya itu. Lalu dia tiba pada sebuah statement. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Berangkat dari pengalaman meditasi, perenungan, kasih Tuhan bagi dia. Flow, kita harus tenang menghadapi masalah pergumulan bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan buka jalan untuk melihat apa yang telah Tuhan buat bagi kita di masa lampau, masa kini, dan masa depan bersama dengan Tuhan. Makanya dalam perenungan itu dia sampai pada statement Allah yang mengambil, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan dia juga mengatakan di dalam ayatnya yang ke-10 kepada istrinya, masakan kita harus menerima yang baik saja dari Tuhan. Sebenarnya bukan yang jahat dari Tuhan, itu kan iblis yang mencobai dia. Segala sesuatu itu baik dari Tuhan yang menguatkan kita. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Hasil perenungannya dia flow. Tenang bersama Tuhan menghadapi segala sesuatu. Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan menghadapi semuanya. Yang berikut, be careful with people around you. Ada teman-teman Ayub yang juga tidak mensupport Ayub. Tinggalkan Tuhanmu, sama dengan si istrinya. So kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amsal katakan bahwa jangan duduk dengan kelompok pencemooh, maka kita akan menjadi pencemooh juga. Berhati-hati dengan orang-orang di sekitar kita yang menjatuhkan kita, yang tidak membawa kita jauh kepada Tuhan, yang tidak membuat kita dekat dengan Tuhan, malah semakin jauh, semakin menggosipin orang lain, semakin merendahkan orang lain, dan sebagainya. Berpikir positif, hidup dalam perspektif positif akan membuat kita gerakan segala sesuatu bertindak juga positif dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kita juga dituntut untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mensupport orang lain dalam pergumulan mereka, mengangkat mereka. Sama dengan beberapa teman Ayub yang mengangkat Ayub untuk tetap setia kepada Tuhan, bertahan di dalam pergumulannya. Dan hal yang berikut, percaya kepada Tuhan no matter what. Trust God no matter what. Percaya kepada Tuhan apapun masalah yang kita hadapi. Apapun konsekuensi yang kita hadapi. Percaya kepada Tuhan.
Saya tadi malam menonton sebuah film dengan beberapa teman, Only His Son, ya. Tentang bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak kepada Allah. Sampai terakhir dia angkat pisau mau membunuh Ishak untuk menjadi persembahan korban. Tuhan berseru dari langit, ada anak domba yang menggantikan Ishak. Iman yang diuji luar biasa sampai dengan anaknya diambil untuk menjadi korban. No matter what, apapun yang kita hadapi, percaya kepada Tuhan, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu, we don't know what is the best for us, but God knows what is the best for us. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tuhan tahu ada di depan sana sesuatu yang lebih baik bagi kita. Berjalan bersama dengan Dia. Trust God. Percaya kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Mungkin kehilangan segala sesuatu, kita memperoleh segala sesuatu. Pengalaman iman Ayub menjanjikan itu. Membuktikan kepada kita. Bagaimana dia kehilangan segala sesuatu tapi akhirnya dia memperoleh apapun yang dia dapatkan. Dan yang terakhir, let suffering bring us closer to God. Biarlah penderitaan, pergumulan hidup yang kita alami membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Sama dengan penulis lagu Horatio Favor. Pergumulan yang dia alami akhirnya membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Hal itu bertentangan dengan pengalaman salah seorang keluarga, salah sebuah keluarga di mana mereka 12 tahun menunggu anaknya untuk menunggu kelahiran anaknya. Tuhan berikan anaknya, akhirnya dalam 12 tahun Tuhan berikan. Tapi akhirnya anak itu meninggal dalam usia 5 tahun. Pergumulan itu tidak dapat membawa suaminya, bapak, ayah dari anak ini kepada Tuhan. Malah semakin dia jauh karena kecewa, putus asa dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Mari kita belajar dari Ayub untuk tetap percaya kepada Tuhan. Trust in God no matter what. Apapun yang terjadi. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Dia siapkan segala sesuatu bagi kita. Jangan takut, jangan khawatir. Dia sudah ada di depan kita. Dia menunggu kita di depan. Berjalan bersama dengan Dia. Dalam integritas iman kita. Ayub menunjukkan integritas yang luar biasa. Iman adalah merupakan integritas dalam dirinya yang membuat dia mampu menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin.